Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama kami di podcast Ngonten Aja, ngobrolin tentang kerjaan. Kali ini saya akan bersama dengan Ibu Haji Munawarah ya Bu ya, dari Analis Kebijakan Kementerian Pan-RB. Nah, bersama dengan Ibu Haji ini saya akan mengulik lebih dalam gitu ya, terkait dengan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Boleh disampaikan Bu kepada penonton kita ya Bu ya, kepada Sobat Kominfo, saat ini SPBE itu arah arsitektur atau kebijakannya seperti apa Bu? Oke, terima kasih Mbak Yasinta. Sebenarnya memang berkaitan dengan SPBE ini pastinya kan sudah lama ya, dan juga kita perlu ada kedinamisan ya, apalagi sekarang zaman semuanya sudah pakai elektronik gitu kan. Mau nggak mau pemerintah juga harus mau dong mengubah mindset itu. Nah, terutama juga berkaitan dengan arah kebijakan presiden bahwa sebenarnya terutama berkaitan dengan reformasi birokrasi gitu ya. Informasi. Nah, jadi nggak cuma sekedar hanya tumpukan kertas, tapi juga bisa lebih lincah, lebih cepat, dan juga pasti harusnya berdampak. Nah, dampaknya itu seperti apa? Nah, salah satunya adalah quick win yang harus kita lakukan dengan SPBI inilah, seperti itu kira-kira. Nah, terakhir memang program yang dilakukan di pemerintah pusat dengan SPBI ini ada kita juga sudah menerbitkan Perpres 132 tentang arsitektur SPBI nasional. Nah, di mana arsitektur ini sebagai guidance ya buat seluruh pemerintah pusat dan daerah bahwa sebenarnya arsitektur ini menjadi salah satu dokumen living buat kita nanti berkaitan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu ya. Nah, sejalan dengan itu juga ini juga pasti akan berkaitan dengan keterpaduan semua yang berkaitan dengan pemerintahan berbasis elektronik ini gitu ya. Jadi dari mulai hal yang sepele misalnya terkait dengan pemerintahan, misalnya surat menyurat saja gitu ya, atau juga misalnya berkaitan dengan anggaran nantinya, atau juga berkaitan dengan perencanaan gitu, itu juga pasti akan berkaitan. Nanti ke depannya ya Ibu Haji ya, semua hal akan jadi digitalisasi gitu ya. Betul. Semuanya akan berbasis elektronik gitu. Bukan hanya digitalisasi, tapi yang terpenting itu ada integrasinya. Oke. Karena dengan integrasi ini akan lebih mempermudah seluruh pengguna, baik itu masyarakat ya, maupun juga kita sebagai anggota pemerintahan di dalamnya gitu ya. Itu sih yang paling lebih memudahkan semua pihak dan semua kalangan. Betul, ya Bu Haji ya. Terus yang kedua nih Bu Haji, adakah upaya percepatan SPBE itu di pusat? Untuk saat ini di periode pemerintahan ini ya, memang SPBE ini menjadi hal yang paling urgent gitu ya untuk semua instansi gitu ya. Nah, di pusat ini sendiri kami sedang berkoordinasi gitu ya untuk terutama dengan Kementerian Koordinator sebagai salah satu sebagai memiliki peran koordinasi gitu antar instansi pemerintah. Nah, nanti di sana mereka juga di dalam itu mereka juga harus saling terintegrasi baik itu dari layanan maupun aplikasinya. Nah, ini sih yang sedang kita coba mengusahakan ya untuk ada perbaikan-perbaikan di antara tata kelola masing-masing pemerintah, terutama di pemerintah pusat. Oke, berarti interpretasi tata kelola itu sampai juga kan nanti ke daerah, Mbak? Tentu. Nah, kita berharapnya sih ke depan jangan sampai ibaratnya daerah ini hanya sebagai penerima aplikasi gitu ya, penerima layanan gitu, cuma tinggal jadi user gitu ya Kak, enggak gitu. Tapi kita berharap ada yang kira-kira ada masukan dan kritik dan saran segala macam berkaitan dengan digitalisasi, dan tentunya nanti semua layanan itu pasti berbasis elektronik. Gitu ya. Tapi memang ada memungkinkan yang tidak ada elektronik ya, tapi kita mengusahakan
semua yang saat ini yang silo-silo itulah yang kita coba untuk diintegrasikan. Oke. Nah, saat ini sih koordinasi dengan Diskominfo seperti apa, Mbak? Untuk saat ini untuk Diskominfo karena memang sebenarnya Diskominfo ini kan adalah salah satu urusan ya. Iya, betul. Kita bicaranya urusan gitu ya. Nah, salah satu urusan yang memang diberikan kepada pemerintah daerah gitu ya. Nah, mau tidak mau nanti seluruh yang berkaitan dengan SPBE nasional, SPBE daerah itu pasti juga akan berkaitan dengan Diskominfo gitu ya. Tapi memang kita berjenjang, sebisa mungkin kita tetap memperhatikan undang-undang sektor, terutama undang-undang Pemda nih gitu ya. Iya, Bahwa betul. kan memang ada pembinaan dan pengawasan dan pembinaan dari Kementerian Negeri gitu ya. Terus juga ada pembinaan juga di Diskominfo. Nah, secara berurutan juga akan di Diskominfo provinsi gitu ya. Jadi tetap sebisa mungkin ada tahapan mengikuti undang-undang sektor yang kita anut saat ini. Berarti untuk kedepannya nanti ada rencana jangka panjangnya ya, Mbak ya, terkait SPBE ini dengan Diskominfo khususnya? Tentu, karena sebenarnya salah satu tahun ini kita sedang menyelenggarakan piloting BIMTEK pengisian dan pembuatan arsitektur SPBE baik itu di tingkat pusat maupun di daerah gitu ya. Nah, memang salah satunya di Kalsel ini gitu ya yang jadi salah satu piloting kami untuk BIMTEK. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mempercepat pengisian dan memberikan identifikasi tata kelola arsitekturnya gitu. Kita coba untuk meminta untuk rekan-rekan di pemerintah daerah itu mengisi dan kita juga pasti akan bisa menyaring kira-kira mana yang perlu kita integrasikan, mana yang tidak, dan mana yang kira-kira nanti bisa menjadi layanan umum gitu ya atau layanan khusus atau bahkan nanti bisa lebih spesifik lagi nanti kira-kira misi atau apa. Ya baik, jadi nanti semoga aja ke depannya terus bersinergi dengan Kemenpan RB ya Mbak ya, khususnya terkait dengan SPBE ini atau sistem pemerintahan berbasis elektronik ya Mbak. Betul. Oke, baik. Nah, Sobat Kominfo, itu tadi podcast kita di Ngonten Aja, ngobrolin tentang kerjaan bersama dengan Ibu Munawarah dari Kemenpan RB. Sampai bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.